Halo guys, kembali lagi bersama Salif Auto. Hari ini saya berada di event IMS dan ini adalah press day yang ada di tanggal 13 Februari. Kita akan mau lihat nih, ada banyak banget mobil-mobilnya baru yang baru aja launching dan langsung saja kita melihat keseruan di event hari ini. Oke, pertama nih, saya kan mau mampir dulu nih ke booth-nya dari DFSK. Nah, series one ini itu dia spesial karena ini adalah series yang berkolaborasi dengan Gofar Hilman. Jadi series ini tuh sudah dimodifikasi. Jadi pertama ini yang paling kelihatan itu adalah bagian pelek. Pelek ini dia menggunakan turbo bastard dan menggunakan turbo fan-nya dan juga ada stiker side decal-nya. Dan yang pasti joknya itu juga sudah diganti ya, di custom. Oke, dan juga ada bumper depannya gitu. Ini adalah FSK Gelora. Ini kayaknya ini mobil listrik yang dia dimodifikasi menjadi camper van. Ini keren banget, dia utility-nya ada kayak ada kasur dan ada meja untuk kompor ya. Nah, ada satu mobil yang membuat saya tertarik. Ini adalah Series 9. Ini masih konsep dan ini dia memiliki desain lampu yang keren banget. Dia kayak pixel-pixel gitu lampunya. Dan ini sih kayaknya 7-seater ya. Ya bener, ini 7-seater dan wih keren banget nih. Ini dia ada layarnya. Dia ada layar seperti ini untuk, nah di sini ada proyektornya dan wah ini nyaman banget sih. Ada proyektornya. Wah ini captain seat juga ya kursinya ya. Ini berarti bukan 7 nih. Ini 6 ya. Wah keren banget. Oke, ini adalah booth dari Jetor dan ada Jetor X50A. Ini adalah mobil listrik Jetor. Dia SUV dan lanjut lagi di situ kayaknya ada mobil lagi. Ayo kita masuk. Ini adalah di Jetor Dashing. Ini adalah ini waktu itu di jalan saya pernah spot ya, tapi ini masih waktu itu tuh masih terkamuflase dan ternyata modelnya seperti ini dan modelnya cukup keren. Dia futuristik dan lampunya itu dia kecil ya. Sekarang saya berada di booth-nya dari Jayco. Jadi Jayco ini adalah brand yang baru masuk Indonesia dan Jayco ini dia ada 2 mobil yang udah masuk. Sedangkan ada satu itu adalah J8. Ini kabarnya ini masih belum masuk ya, katanya masih tahun depan. Ini jadi ya kayak teaser-teasernya aja ya. Oke, saya akan membahas J8. Ini adalah J7. Ini yang tipenya SHS. Nah, SHS ini adalah PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle. Jadi dia belum full elektrik, mungkin kedepannya Jayco akan memasukkan mobil elektrik. Di sini juga ada tipe lainnya, yaitu adalah J7, tapi dia gasolin. Jadi dia ini gasolin dan katanya Jayco ini dia bekerja sama dengan Range Rover. Nah makanya kalau saya lihat ini kok modelnya kayak Range Rover Evoque ya, karena dengan garisnya nih, ya kan mirip banget ya. Udah sih ya, mungkin kayaknya saya penasaran dengan interiornya. Jadi kita lihat. Oke, bisa ya. Ini salah satu bagian favorit saya kalau saya datang ke acara pameran mobil itu adalah masuk ke interiornya. Ini keren banget. Dia lapisannya kulit dan ada 2 mode, EV dan HEV. Wah, ini nyaman banget. Layarnya dia gede, dia layarnya vertikal dan dia sayangnya masih 5-seater ya. Semoga kedepannya memasukkan mobil yang 7-seater. Karena tuh menurut saya tuh kayaknya tuh Indonesia tuh lakunya tuh mobil-mobil 7-seater ya. Selanjutnya saya berada di booth-nya dari Presis Motor. Dan yang paling bikin saya menarik perhatian ini adalah mobil terbang pertama yang ada di Indonesia yang dimasukin oleh Presis Motor. Ini keren banget karena dia memiliki berapa bilah rotor nih. Ada 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 ya. Ini mobil terbang pertama Indonesia dan ini menarik banget dan ini keren banget ya. Dan kami juga ingin mengucapkan dan katanya sih waktu itu mau dibikin taksi ya, tapi kok belum ada. Oke, kita lanjut lagi. Di sini juga ada Lamborghini Huracan dan ada Lamborghini Urus juga. Dia SUV dan ini mobil sport car coupe. Nah, sekarang saya berada di booth Vinfast dan ada satu mobil yang menurut saya menarik juga. Ini adalah Vinfast VF3. Ini adalah mobil listrik SUV yang compact juga dan ini memiliki model yang keren banget karena bannya juga tebal. Dan saya penasaran ya, apa mau coba masuk dan ini adalah Vinfast VF3 dan ini dia
interiornya seperti ini. Dia mobilnya ini compact banget, compact SUV, 2 pintu dan ya seperti ini ya. Nggak ada apa-apa. Karena kan memang VinFast tuh kayaknya tuh emang mobilnya tuh mengedepankan dengan harga mobil listrik tapi terjangkau di Indonesia. Ya, ada fitur yang spesial. Nah, ada satu lagi yang unik di boot ini. Ayo kita lihat. Nah, ini adalah VinFast VF3, tapi dia sudah dimodifikasi menjadi ala-ala off-road. Dia peleknya ini sudah menggunakan pelek off-road dari Fortis dan dia sudah menggunakan ban AT. Dan ini juga ada tambahan box dan ada tambahan roof box dari Thule. Ini dan dia juga dilapisi dengan livery stiker ala-ala off-road gitu ya. Dan ini keren banget VF3. Seperti ini lampunya ada di sini dan ada list hitam. Di IMS ini nggak hanya mobil, tapi ada banyak banget pameran-pameran mobil. Jadi bagi kalian nih yang pencinta motor, dan di sini juga ada pencinta motor klasik nih, ala-ala Vespa nih. Dia keren-keren banget. Jadi ini bagi kalian yang pencinta motor juga cocok untuk datang ke event IMS ini. Di sini juga ada dari banyak banget nih. Dan tadi saya lihat juga ada Royal Enfield, ada Honda, dan bahkan ada BMW motor juga ya. Nah, sekarang saya mampir ke booth Honda karena ada banyak banget dan ada satu nih yang menarik nih adalah Beat, Honda Beat yang berkolaborasi dengan Kobo Kanero. Ini adalah limited edition dan kita akan mau coba lihat lagi ada apa lagi yang menarik. Nah, yang paling menarik ini adalah motor listrik dari Honda. Dan yang ini jadi bukan sistem ngecas, tapi dia menggunakan Honda e-teknologi. Jadi baterainya tuh kayak ditukar gitu ya. Dan ada satu lagi nih. Ini adalah motor konsep Honda. Ini motor listrik, tapi modelnya itu dia kayak motor-motor sport gitu ya. Dia seperti ini dan ini sangat-sangat futuristik banget. Ada 2 model, ini yang pertama dan ini adalah yang keduanya. Coba sini kita lihat. Seperti ini keren banget. Dia kalau saya bilang kayak Ducati ya. Ya, ini adalah area ini test drive. Dan ada satu hal yang unik yang menurut saya kocak juga ya. Tadi saya hampir ngira Jetor itu adalah BMW loh. Karena memang mobil Cina tuh sekarang kayaknya mirip banget sama mobil Jerman. Karena memang sekarang tuh mobil Cina itu kebanyakan desainernya adalah mobil Eropa. Jadi ya kayaknya tuh agak-agak kagok aja gitu loh ngelihatnya lah. Tuh kalian bisa lihat tuh, itu adalah Haval. Itu kalau saya lihat tuh kayak mobil-mobil Eropa ya dari modelnya ya. Pokoknya keren banget lah mobil Cina sekarang. Nah, di belakang saya ini adalah mobil BD yang terbaru, yaitu adalah BYD Sea Lion. Jadi langsung saja kita lihat nih, ini mobil crossover yang berbasis dengan BYD Seal. Pertama yang berbeda ini adalah peleknya, dia sudah menggunakan pelek two-tone dan dia ada kalipernya berwarna merah. Dia ini ukuran peleknya ini ring berapa ya? Ring 20, cukup besar. Lalu untuk lampu dia modelnya ini masih mirip-mirip dengan BYD Seal. Lalu ini ada seperti ini aksen-aksennya yang sporty banget. Oke, saya penasaran dengan interiornya. Oke, sekarang saya akan mau coba melihat nih ada apa ya. Wah, ini bener-bener mewah banget dan futuristis banget. Khasnya BYD ya bisa vertikal dan bisa horizontal. Ini salah satu fitur yang saya suka ya. Ini dia juga menggunakan akrilik, ini sama seperti BYD Seal. Nah, ini juga pernah saya review BYD Seal, jadi kalian yang penasaran kalian bisa nonton reviewnya. Mungkin next ini ya bisa kali ya saya review. Di sini ada setirnya, dia setirnya modelnya keren banget. Dia seperti ini, kalau saya lihat ini seperti bintang laut. Karena mungkin memang BYD ini kayaknya tuh konsepnya laut ya. Makanya ini kayak bintang laut nih. Lucu juga ya. Lalu di sini juga ada speedometernya yang panjang. Ini layar ya. Oh. Iya, bukan ya, ini bukan layar. Kayaknya cuman gini-gini doang ya. Kalau layar sih keren ya. Oh iya, ada satu yang unik lagi. Ini adalah panoramic roof. Dia memanjang, kayaknya sih dia. Oh, sekarang dia sudah otomatis, tidak seperti Seal yang dia masih harus manual dan ribet banget ya, kayak ngangkat genteng rumah. Sedangkan ini sudah enak banget dan sudah ini ya, sudah otomatis. Oke, ini adalah bagian belakangnya dari BYD Sea Lion. Ini kok kalau saya lihat kayak Mercy ya. Nah, pokoknya ini modelnya keren banget seperti mobil-mobil Eropa. Dan ini adalah tipe all wheel drive. Nah, untuk tipe yang all wheel drive ini dia dapat menempuh jarak hingga sekitar 450 tujuan
Sedangkan yang tipe premium dia hingga 405. Segitulah. Lupa saya. Ini dia ada banyak over fender, bumper, karena dia ini crossover ya. Oke, sekarang saya berada di booth Wuling dan ada satu mobil yang keren banget. Ini adalah mobil konsep dari Wuling. Jadi ini adalah Wuling Light dan ini dia modelnya ini kayak Lamborghini Vision gitu. Pokoknya mobil-mobil masa depan luxury dan dia memiliki model gullwing. Oke, kita lanjut lagi dan ada dua mobil lagi yang menurut saya tertarik untuk datang event ini. Itu adalah Wuling EV yang facelift dan ada Cloud EV yang terbaru. Pertama mungkin saya akan mulai dari Cloud EV-nya dulu. Nah, jadi apa sih ini bedanya Cloud EV dengan yang sebelumnya? Jadi sebenarnya ini tuh bukan facelift, tapi sebenarnya lebih ke baru tapi tipe murahnya gitu ya. Jadi kayak pilihan tipe murahnya. Jadi untuk bedanya, ada satu, yaitu adalah dia ini sudah DC ya. Jadi udah bisa DC. Nah, untuk bedanya pertama itu adalah joknya ini dia fabric bahannya. Kalau kan sebelumnya kan kulit yang udah saya review. Kan bagi kalian yang penasaran nih, kalian bisa tonton reviewannya. Lalu yang kedua itu adalah head unitnya dia lebih kecil. Sebelumnya kan gede kan, lebar. Tapi sih menurut saya juga tetap nyaman sih ya, walaupun dia fabric. Dan kabarnya ini untuk harga start from 300 juta ya. Ini dia sudah menggunakan chargeran DC. Jadi yang pasti dia bisa lebih cepat dan bisa lebih efisien juga ya pengisiannya. Nah, sekarang saya akan mau ke Wuling EV yang terbaru. Ini adalah New EV. Faceliftnya, untuk perbedaannya, pertama dia ada garnish list chrome. Garnish chrome dan untuk sini dia sudah sewarna body. Oh iya, ini juga dia EV ada warna baru ya, berwarna hitam sehingga ada kesan elegannya. Lanjut lagi, di sini dia juga sudah menggunakan dop baru. Ini juga masih ring 12, tapi dia menggunakan dop baru. Dop ini saya mengingatkan nama Wuling EV ya. Oke, lanjut lagi. Untuk bagian interior ada yang berubah juga. Nah, untuk interiornya ini dia berganti warna ya. Nah, kan EV yang sebelumnya itu dia berwarnanya hitam dan berwarna abu-abu. Sedangkan ini dia sudah two tone. Dia menggunakan warna coklat sehingga ini tuh lebih hidup ya warnanya ya. Lebih retro gitulah, ala-ala retro gitu. Untuk fitur-fitur lainnya sih udah nggak ada ya, nggak ada yang baru ya. Cuman warnanya aja yang diganti. Dan ini tuh keren banget karena dia lebih lebih friendly gitu ya warnanya ya. Oke, mungkin kita akan mau lihat ada apa lagi nih di booth Wuling nih. Nah, untuk Wuling-Wuling lain ini kayaknya udah ya. Yang baru itu cuman ada Bingo yang terbaru dan ada EV yang baru. Sebelinya sih cuman sama ya. Ini adalah Wuling Almas Hybrid. Nah, sekarang saya berada di boothnya Hyundai dan Hyundai ini dia baru saja meluncurkan mobil yaitu adalah Hyundai Venue. Jadi Hyundai Venue ini adalah mobil yang kayaknya ini kelas ini di bawahnya kereta. Dia peleknya ini two-tone dan dia ring 16. Cukup kecil karena memang ini adalah mobil SUV yang compact. Oke, saya penasaran dengan interiornya. Nah, ini salah satu hobi saya kalau di pameran mobil ya. Itu adalah melihat interiornya. Oke, ini BTW dia masih gasolin. Dia jadi belum elektrik. Ya seperti ini ya. Ini untuk fitur-fitur sih kayaknya nggak terlalu banyak yang spesial ya. Kayak mobil biasa pada umumnya. Sini ada tuas transmisinya dan udah sih. Nah, ada satu mobil lagi yang baru. Nah, ini adalah Hyundai Creta yang terbaru. Ini dia all new-nya. Jadi yang berbeda ini pertama ada bagian lampu. Untuk bagian pelampu dan depan ini beda banget. Dan pelek ini kayaknya mirip ya. Nggak ada yang beda-beda. Kita lihat belakangnya, untuk desain belakangnya ini dia seperti ini, lampunya memanjang. Dan ini akrilik kayak keren ya, kayak Mazda Biante gitu loh. Oke, nah ini adalah Hyundai Kona elektrik yang N-Line. Jadi dia menggunakan velg N dan ini dia menggunakan body kit keren banget yang dari N-Line. Nah, ini ada yang spesial lagi. Ini adalah Ioniq 5N. Ini adalah Ioniq yang speknya spek sirkuit tapi juga masih street legal ya. Ini dia kenceng banget, sebuah mobil listrik tapi bisa menyaingi supercar. Ini dia berwarna biru khas banget N. Kita akan mau coba lihat interiornya. Ya, ini adalah
Hyundai Ioniq 5N. Dan ada satu fitur, yaitu adalah bisa ada suara, tapi saya nggak tahu nih kalau di Expo boleh nyalain nggak ya? Kayaknya sih nggak boleh. Nah, saya takut ntar malah kayak kejadian waktu itu tuh yang nabrak. Jadi wah, ini bener-bener sporty banget. Wah, keren banget sih, jujur aja ya. Ini untuk joknya ini dia semi bucket seat atau malah bucket seat. Iya, semi bucket seat. Dan di sini ada banyak banget fitur yang menarik. Itu pertama adalah fitur seperti mobil asli. Jadi kalau kita gas, ini dia kayak ada suaranya beneran, kayak mobil beneran. Dan ini, nah, bagi kalian bingung, mobil listrik, tapi kok ada ini nih. Nah, mobil listrik kok ada pedal shift. Nah, seperti saya bilang, ada fitur seperti mobil beneran ya. Ini keren banget nih, bener-bener. Untuk setirnya dia sporty dan ada logo NN nih. Apa ini? Oke. Wih, kok nyala nih? Saya takut kayak keluarin. Oke, jadi kita lanjut ke mobil selanjutnya. Nah, untuk boot Honda, ini adalah satu mobil yang keren banget. Ini adalah Honda Stepwagon. Ini Stepwagon ini awal ini hanya masuk untuk di Jepang. Dan baru-baru ini Honda memasukkan ke Indonesia. Jadi ini mobil nih kayaknya untuk melawan Foxy. Dia 7-seater yang pasti, dan dia 7-seater dan sliding door. Untuk interiornya dia sudah captain seat. Dan dia luas banget. Kayak Foxy gitu ya, sama ya. Seperti ini. Dan gimana cara mundurin? Oh iya, ada ini nih. Oke, terima kasih kameramen udah ngingetin. Ini ada ini, ada apa namanya, leg rest. Leg rest ada armrestnya, dan ada mejanya juga nih. Ya seperti ini, keren banget ya, bisa buat naruh HP. Dan masih masih banyak lagi fitur-fitur lainnya. Cara tutup lagi gimana nih? Oh gini. Oke, saya mau coba review bagian depan. Nah, seperti ini. Dan ini juga ya khas-khasnya sekelasnya ya. Itu dashboard ini gede banget. Lihat nih. Luas banget dashboard ya. Jadi juga ada kaca gede, dan ini mobil bener-bener boxy banget nih, kotak-kotak banget nih. Oke, untuk bagian belakang ini dia seperti ini. Lampunya ini ke bawah, dan ini HEV ya. Nah, sekarang saya berada di booth dari Aion, dan dari booth Aion ini ada satu mobil yang menarik, itu adalah Hypertech HT. Jadi Hypertech HT ini itu istimewanya adalah dia pintunya ini dia sudah gluing, tapi gimana cara bukanya nih? Nah, untuk membuka pintunya ini cukup dipencet, ada satu tombol kecil, kita pencet. Lihat, nah, dan dia terbuka. Oh, karena ada orang lewat, jadi dia tuh kayak ketahan ya. Wih, canggih juga ya. Jadi udah, yang pasti juga udah safety. Saya mau coba masuk. Oke, dia cukup nyaman. Dan untuk menutupnya lagi kalau dari dalam gimana ya? Masa harus, oh ini ada tombol di sini. Ini untuk membuka dan menutup. Jadi mudah ya. Oke. Nah, saya penasaran dengan interior bagian depan. Tutup dulu. Mana ya? Tadi mana? Oh ini. Oke, kita coba. Oke, kayaknya sih kalau interior sih biasa aja ya, cuman layar gede ya. Oke, kayaknya tuh. Nah, kayaknya tuh saya tuh tertarik dengan booth Suzuki. Nah, ini adalah mobil listrik konsep terbaru dari Suzuki. Ini keren banget. Dia modelnya ini kotak-kotak. Ini kok mirip-mirip sama, ini mirip Nissan Cube. Dia modelnya ini kotak, dan ini adalah fully elektrik, tapi ini masih konsep ya. Situ ada PV yang ini tuh mobil udah dari lama banget, dan lama banget masih menemani otomotif Indonesia. Nah, di belakang saya ini adalah MG G90. Ini tuh mungkin bisa jadi saingannya dari Alphard. Kita lihat dari model grillnya, ini dia mewah banget dan dia lebar. Kita coba lihat interiornya. Dan yang pasti dia sudah electric door, dan kita coba masuk. Oke, ini dia seperti ini, dan di sini dia ada kayak untuk penyangga kakinya ya. Nah, ini seperti ini, dan yang keren ini kok tegak banget ya, bisa disetting Mas. Nah,
Ini dia ada ininya, ada layarnya. Ini kita bisa, oh ini untuk ini nih, untuk pijet. Dan jadi kayak layarnya untuk pijet ya. Lalu di sini ada pegangan untuk kayaknya untuk bagian. Nah ini ada di sini. Dia bisa, bisa dinaikin juga loh. Wih keren banget ya. Ya jadi ini mobil terbarunya dari MG dan ini keren banget. Dia mobilnya mewah. Oke, kita akan mau lanjut lagi. Nah coba saya akan mau coba review bagian depan. Ya biasa aja sih untuk bagian depan sih. Sama seperti mobil-mobil lainnya yang sarang. Setirnya cukup besar seperti ini. Nah, ini belakang saya ini adalah Chery G6. Ini Chery G6 ini dia sudah dimodifikasi. Dia menggunakan ada over fender yang lebar banget dan peleknya dia juga sudah diganti. Ini kayak pelek dari apa ini? Pelek HSR ya yang pasti ya. HSR tuh kayaknya sering deh dia berkolaborasi dengan brand-brand tertentu. Tapi kalau hitam saya bisa kasih pasaran. Iya. Nah, sekarang saya berada di boothnya dari Honri. Ini adalah Honri Boma. Jadi ini adalah satu mobil yang juga menurut saya bikin saya tertarik karena modelnya ini dia kok kayak Toyota Alphard nih, benar-benar mirip banget. Dan kita akan mau coba lihat interiornya. Penasaran juga sih. Nah, untuk interior dia seperti ini. Dia ini adalah mobil yang fully elektrik dan dia ini juga bisa menempuh jarak hingga 200 km dalam sekali charge. Dan ini gimana ya? Ya. Nah, untuk Honri Boma ini dia harganya untuk OTR Jakarta dia start dari 199. Dan ini apa ya? Begitulah ya. Saya mau penasaran nih belakang nyaman nggak ya? Oke, itu belakangnya seperti ini. Kayak REV. Oh, nggak juga sih. Nyaman juga sih. Tapi nggak ada armrest ya. Iya, ya begitulah. Oke. Untuk bagian belakang dia seperti ini. Dia ini lampunya memanjang dan ini adalah tulisannya Boma dan seperti ini. Oke, sekian vlog Alif Auto saya hari ini di event IMS tahun 2025. Ya mungkin adalah salah satu event IMS yang termasuknya mobil barunya itu banyak banget dan saya hari ini juga diundang di acara press day. Sebenarnya press day-nya sih tadi, tapi karena saya telat jadi ya, tapi karena ini masih sepi aja sih karena memang nggak semuanya bisa hadir di sini. Dan terima kasih sudah menonton vlog kali ini dan jangan lupa subscribe channel saya Alif Auto dan follow Instagram saya Alif Auto dan Alifibo__ karena akan ada banyak video konten otomotif untuk kalian. Dan sekian, terima kasih.